Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan buat minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, mengerti, bahkan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya, dengan tema P plus R sama dengan O. Ya. Apa P plus R sama dengan O? Peristiwa ditambah dengan respon sama dengan output. Nah, pada hari ini kita ingin membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang sedang terjadi ya, setiap saat dalam hidup kita. Apakah itu baik, apakah itu buruk, apakah itu suka duka, apakah itu situasi sulit atau krisis. Hari ini kita mau belajar tentang rumus PRO itu tadi, atau rumus PRO tadi. Rumus peristiwa, respon, dan output. Di mana output sebagai variabel dependent yang selalu bergantung dari peristiwa yang kita hadapi, yang selalu bergantung dari respon yang kita berikan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada, setiap kita harus memiliki respon yang benar. Katakan amin. Ada banyak reaksi manusia apabila menghadapi sebuah peristiwa, terutama krisis dalam hidupnya. Respon itu akan mempengaruhi kebahagiaan hidup kita. Amin. Respon itu juga akan berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Ketika kita bahagia, orang lain di sekitar kita akan mencicipi aroma kebahagiaan kita. Amin. Begitu juga kalau kita marah-marah karena stres, orang lain juga akan mencicipi atau minimal melihatnya, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang stres dan depresi menghadapi peristiwa atau krisis atau situasi sulit. Dan semua orang pasti akan menghadapi yang namanya situasi atau peristiwa atau krisis itu. Akan tetapi, setiap pribadi akan berbeda dalam meresponi setiap persoalan yang datang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, seorang hamba Tuhan dari Ukraina, Pastor Sunday Adelaja, berkata begini. Our life ends up becoming the result of the response we give to demands of life. Jika kita meresponi dengan baik, maka hidup kita akan bahagia. Amin. Jika kita merespon dengan yang salah, hidup kita akan stres dan banyak depresi serta psikosomatis ya, yang terjadi saat menghadapi masa-masa krisis. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar. Di dalam Alkitab ada dua macam tipe manusia ketika menghadapi krisis atau peristiwa. Yang pertama adalah orang yang lari dari masalah. Kita buka Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Tipe manusia yang pertama adalah ketika ada krisis, ya, tidak mencoba menyelesaikannya. Tetapi yang dilakukannya adalah lari dari masalah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, jika kita lari dari masalah, tidak berarti kita selesai dari masalah. Katakan amin. Naomi dan Elimelek keluar dari Bethlehem menjumpai kota yang baru. Tapi apa yang terjadi? Di sana, Elimelek dan kedua anak laki-lakinya mati. Ketika dia mencoba lari dari satu masalah, krisis yang lain datang. Masalah yang lain datang. Kita baca dalam Rut 1 ayat 3 sampai dengan 5. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi Rut 1 ya, ayat 3 sampai dengan 5 menceritakan
Akibat dari kehidupan Naomi meninggalkan Bethlehem, kematian suaminya dan anaknya menjadi dampak berikutnya dari krisis berikutnya. Jadi orang-orang yang lari dari persoalan, maka hidupnya tidak berdampak baik. Baik di Moab maupun di Bethlehem. Bapak Ibu Saudaraku, seorang hamba Tuhan, Charles de Montesquieu, mengatakan bahwa happiness is not the absence of the problems, but the ability to deal with them. Ya. Bahkan George Walker Bush berkata begini, the proper response to difficulty is not to retreat, it is to prevail. Respon yang benar menghadapi kesulitan itu bukan mundur dan kemudian lari, tapi hadapi kesulitan. Jika kita menghadapi dan mengalahkannya, maka kita akan menjadi pemenang. Katakan amin. Dan Alkitab mengatakan tipe manusia yang kedua, yaitu orang yang menghadapi masalah. Ya. Coba kita buka dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 2. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 2. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ya, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang janda yang sedang menghadapi krisis. Karena ditinggalkan oleh suaminya hutang yang besar. Ia tidak lari tapi datang kepada Elisa yang merupakan nabi. Dan nabi pada saat itu adalah representasi dari Tuhan. Dan akhirnya janda ini memperoleh solusi bagi keluarganya. Bertemu dengan Elisa adalah lambang daripada kembalinya kepada Tuhan. Tuhan memberikan krisis adalah sebuah ujian. Katakan amin. Apakah firman Tuhan yang selama ini kita percaya dan baca dapat melindungi dan menolong kita? Apakah kita memiliki pengalaman yang baru di tengah krisis? Itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Orang ini, janda ini datang kepada Tuhan dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa menyelesaikan persoalan yang aku hadapi?" Pertanyaannya, kenapa dia memperoleh solusi? Karena dia datang kepada pribadi yang tepat. Perhatikan, bahwa semua mujizat di tengah-tengah krisis selalu dimulai dari apa yang ada padamu, bukan apa yang ada pada orang lain. Katakan amin. Tuhan berkata melalui Elisa untuk mencari bejana-bejana yang kosong dengan maksud agar ia mengosongkan pikiran yang penat serta stres dan kemudian menata dan memberikan kepada Tuhan ide-ide yang baru. Kemudian Elisa berkata setelah mendapatkan bejana kosong, maka tuang. Ini berbicara mengenai ketika mendapatkan bejana yang baru, dia harus berani melangkah dengan iman. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kita bayangkan bejananya banyak. Dan ketika menuang merupakan langkah iman yang sedang dijalani. Artinya apa? Menyelesaikan krisis, menyelesaikan masalah, menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang sulit harus dengan cara Tuhan. Katakan amin. Sebab ujian krisis adalah ujian yang datang kepada kita setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Jika kita menghadapi persoalan seperti janda dari seorang nabi ini, maka persoalannya tidak seperti Naomi yang memiliki persoalan berikutnya. Krisis kelaparan berubah menjadi krisis keluarga. Itu yang dihadapi Naomi. Tetapi sebaliknya, janda ini memiliki krisis keuangan. Sehingga seharusnya anaknya harus diambil masuk dalam krisis keluarga. Dia berhenti karena dia menghadapi. Dia datang kepada Tuhan dan mencari solusi yang terbaik. Jadi karena dia datang kepada Tuhan, maka masalahnya tidak berkepanjangan. Katakan amin. Dan minimal, hidup dia memiliki dampak. Janda itu memiliki cara hidup yang baru dan hidupnya berdampak. Minimal, Bapak Ibu Saudaraku, keluarganya tidak ditahan dan tidak berhutang lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Roosevelt berkata begini, you can often change your circumstance, ya, by changing your attitude. Kalau kita mau merubah masa depan kita, maka kita harus merubah attitude kita. Katakan amin.
Kadang-kadang persoalan datang kepada kita, membuat iman kita itu di-upgrade. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang menarik. Ya. Ada sebuah keluarga miskin yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Setelah dewasa, ya, anak laki-laki yang tertua itu hidupnya sukses. Ya. Dengan memiliki harta, ya. Harta, hidupnya sukses, baik, ya. Sedangkan adik laki-lakinya ini hidupnya susah. Ketika seseorang bertanya kepada si kakak, apa yang menyebabkan Anda berhasil? Si kakak ini berkata begini, yang menyebabkan saya berhasil adalah karena saya orang miskin. Kemudian, ya, orang ini bertanya lagi kepada adiknya, kenapa kamu hidupmu susah? Kenapa hidupmu miskin? Jawabannya, ternyata jawaban adiknya adalah karena saya orang miskin, maka saya tetap miskin. Apa yang menarik dari sini? Bapak Ibu Saudaraku, inilah konsep P, R, dan O. Peristiwanya sama, tapi responnya berbeda. Maka outputnya juga berbeda. Ingat prinsip ini Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pertanyaannya kan jadinya begini. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menghadapi masalah dan memiliki respon yang benar? Bapak Ibu, saya mencatat paling tidak ada 4 respon yang benar. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi hal-hal yang sulit, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan sebagainya. Ada 4 hal, 4 respon. Yang pertama adalah tetap mempercayai Tuhan. Kepercayaan kita tidak didasarkan dengan ada tidaknya masalah, Bapak Ibu Saudaraku. Percaya bukan karena sudah diberkati dengan harta ataupun materi. Jika kita ingin dipercaya oleh orang lain, apa yang akan kita lakukan? Ayo. Tentunya kita akan berusaha meyakinkan orang bahwa kita bisa dipercaya. Gitu kan? Kita akan menunjukkan kemampuan dan kompetensi kita semata-mata agar orang percaya kepada kita dan percaya dengan apa yang kita katakan. Biasanya ini membutuhkan waktu, membutuhkan proses dan waktu yang relatif panjang. Mazmur 56 ayat 4 katakan begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud mengungkapkan isi hatinya ketika diperhadapkan dengan banyak persoalan. Daud mengalami ketakutan, hidupnya terancam, hidup dalam pengajaran. Daud tidak takut menghadapi Goliat, tapi Daud takut untuk berbuat dosa, untuk membunuh Saul. Orang yang diurapi Tuhan. Atau Daud juga takut agar tidak terjadi perang saudara yang disebabkan oleh perbuatan anaknya sendiri Absalom, yang membuat anaknya semakin bertambah dosanya. Apa yang membuat Daud tetap percaya kepada Tuhan? Daud percaya bahwa Tuhan ada dalam masalahnya. Tuhan ada dalam badai sekalipun. Kalau kita percaya Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta, Tuhan yang sanggup membalikan keadaan. Ayo, hari ini kita letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Inilah Immanuel yang saya sampaikan minggu lalu, tanggal 1 yang lalu. Karena kita mengerti bahwa Allah beserta kita. Oleh karena itu, ya, kita percaya. Tetap percaya, tetap mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena Dia beserta dengan kita. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Kita bisa saja menyatakan kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, pada kenyataannya, seiring berjalannya waktu, ketika kita tidak melihat ada yang berubah, belum ada tanda-tanda baik, sama seperti kita mengharapkan turunnya hujan, belum terlihat awan kecil dari kejauhan untuk menyirami bumi, sedangkan tanah itu sudah kering kerontang. Atau seperti Sarah yang percaya kepada janji Tuhan, tapi tidak sabar menantikan janji Tuhan akan memberikan keturunan kepada mereka, hingga memberikan hambanya kepada Abraham untuk mendapatkan keturunan. Kesannya apa? Kita mau membantu Tuhan untuk menepati janjinya.
Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Saya mau katakan Tuhan kita bukan Tuhan yang lalai menepati janji. Dia pasti setia menggenapi setiap firman-Nya. Katakan amin. Yeremia 17 ayat 7 katakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Harapan kepada Tuhan akan memberikan kita extraordinary power, ya, yang akan membuat kita mampu bertahan sekalipun dalam kondisi kering di sekeliling kita. Perbedaannya terletak pada buah yang kita hasilkan. Panas terik dan tahun kering boleh datang, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sementara di tempat lain pertumbuhannya terganggu, tapi oleh karena kita mengandalkan Tuhan, kita justru akan menghasilkan buah. Katakan amin. Yeremia 17 ayat 8 katakan begini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, mengandalkan Tuhan berarti kita mengangkat tangan kita agar Tuhan turun tangan menolong kita. Amin. Mengangkat Tuhan menandakan tanda penyerahan diri kita secara total di hadapan Tuhan. Kita bukannya lalu memindahkan beban itu dari pundak kita dan menyerahkan kepada Tuhan. Bukan seperti itu cara kerjanya. Tapi cara kerjanya begini. Tuhan akan memampukan kita memikulnya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi dalam pengawasan Tuhan. Ini konsepnya. Ya. Matius 11 ayat 29 ayat sampai dengan 30 kata gini. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap lakukan yang terbaik. Do the best you can do. Jangan kita menyerah. Di saat-saat yang justru menuntut kita untuk melakukan yang terbaik, jangan kita menyerah Bapak Ibu Saudaraku. Di waktu di mana kita harus berjuang. Kesempatan besar terkadang terselip di antara hal-hal terkecil yang tidak kita anggap dan tidak kita perhitungkan sebelumnya. 1 Timotius 4 ayat 10 katakan begini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Tuhan, dengarkan baik-baik. Tuhan ingin kita berjuang. Tuhan ingin melatih kita menjadi orang yang siap pakai dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudaraku. Berjerih payah dan berjuang di dalam Tuhan akan membuat otot-otot rohani kita menjadi kekar dan kuat. Katakan amin. Tuhan tidak memberikan kita makanan instan dan kemudian kita berharap kita menjadi seorang superhero. Ada proses yang harus dilalui, ada harga yang harus dibayar. Karena akan tiba saatnya di mana pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mempromosikan kita dengan tangannya sendiri. Dan kalau Tuhan yang melakukannya, tidak ada yang bisa membatalkannya. Katakan amin. Mulailah dengan merencanakan dengan baik. Kelola sumber daya yang kita miliki. Bertindak dengan hati-hati. Dan memastikan semuanya berjalan dalam koridor maupun track yang benar. Tetap lakukan yang terbaik. Do the best you can do. Amin. Yang keempat, hidup rukun. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, dalam situasi yang sukar, hal yang paling umum dapat dilihat dari seseorang adalah emosi yang labil. Orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan perubahan yang kita alami. Orang bisa menilai kita dengan mudahnya. Emosi yang tidak terkontrol akan terlihat ada nada suara yang tinggi, membuat keputusan yang tergesa-gesa, namun gak berdasar. Bahasa tubuh yang kurang nyaman untuk dilihat orang, sehingga terjadi konfrontasi yang tidak terelakkan. Jika kondisi ini terjadi, akan membuat situasi menjadi jauh lebih buruk dan sulit. Kita buka dalam Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Mari kita fokus pada solusi dan bukan fokus pada masalahnya. Melangkah sedikit demi sedikit akan membuat kemajuan kecil, tapi sangat berarti.
kita semakin lebih maju dari sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ciptakan atmosfer yang menyenangkan dan sehat. Suatu lingkungan yang saling support dan membangun. Satu senyuman tulus bisa mengubah keadaan yang vakum, dan tawa bisa memecahkan kebekuan yang membuat kita dan orang lain gak bisa move on. Katakan amin. Ya, mari kita buka di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Akan selalu ada jalan pintas. Tapi jalan pintas yang ditawarkan dunia kepada kita akan menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Dunia berkata kalau tidak ada jalan keluar dari masalah kita, itu karena mereka di luar Tuhan. Tapi karena kita ada di dalam Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, apa yang kita dapatkan dari renungan atau firman Tuhan hari ini? Ingat prinsip PRO, P-R-O, peristiwa, respon, dan output. Jadilah orang yang memiliki respon yang benar dengan menghadapi setiap masalah atau krisis. Jangan pernah lari dari masalah atau krisis atau kesulitan yang kita hadapi. Jangan pernah lari dari masalah. Dan kedua adalah kita miliki 4 respon yang benar, supaya output dalam setiap peristiwa itu menjadi baik adanya. Yang pertama, tetap mempercayai Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik. Do the best you can do. Yang keempat, dan itu penting juga, mari kita selalu hidup dalam kerukunan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk memiliki respon yang baik, respon yang benar. Setiap peristiwa ada respon dan ada outputnya. Bapak, kami mau belajar Tuhan. Kami bukan orang-orang yang lari dari masalah, tapi kami adalah orang-orang yang mau menghadapi masalah. Dan kami menghadapi masalah karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mau lakukan 4 respon ini ketika kami menghadapi banyak hal, peristiwa dalam hidup kami. Yang pertama Tuhan, kami tetap mempercayai Engkau Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tetap lakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Do the best you can do. Do the best I can do. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan mau untuk kami semua hidup rukun bersama. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Biarlah kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.